Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini berjudul, Mengapa Allah menolak ibadah Israel? Why God reject Israel worship? Diambil dari Amos 5 ayat 21 sampai 25. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan belajar dari kesalahan ibadah Israel, kita dapat beribadah yang benar dan berkenan kepada Allah. Sebab Tuhanlah penilai ibadah kita. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang menilai ibadah kita baik, berkenan, dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan adalah Tuhan sendiri. Bukan menurut perasaan saya, karena saya senang pasti ibadah saya benar, karena saya suka dengan ibadah tertentu pasti ibadah saya benar. Tidak demikian. Allah lah yang menilai setiap ibadah kita. Jadi Allah melihat, menonton ibadah kita di tempat ibadah, di bait suci, di gereja, atau di mana saja kita ibadah. Tuhan yang menilai dan yang menyatakan ibadah kita benar atau salah. Nah, karena itu marilah kita belajar dari kesalahan ibadah Israel, yang mereka melakukan ibadah tidak benar, supaya kita, umat Tuhan yang sudah ditebus ini, dapat beribadah dengan benar, dengan sesuai kehendak Tuhan dan firman-Nya. Ibadah Israel dibenci Tuhan, dibenci Allah. Jadi poin yang pertama yang kita pelajari adalah ibadah Israel dibenci Allah. God hates Israel worship. Aku membenci perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajian, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Aku menghinakan, jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amos 5 ayat 21 sampai 25. Saudara dapat membandingkan ayat ini yang sangat mirip di dalam Yesaya pasal 1 ayat 11 sampai 16. Karena memang Amos dan Nabi Yesaya itu melayani di zaman yang sama, yaitu di zaman raja-raja Israel. Dan saudara dapat melihat di perjanjian baru tentang ibadah yang sejati. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Saudara juga dapat melihat di dalam Yohanes 5 ayat 24 yang berbicara tentang menjadi penyembah-penyembah yang benar, menyembah dalam roh dan kebenaran. Silakan saudara menyelidiki, membuka Alkitab saudara untuk memperluas pemahaman saudara akan ibadah yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya ibadah Israel pada zaman itu sudah sesuai kitab Taurat. Unsur-unsurnya, kegiatan ritualnya di tempat ibadah di bait Allah itu sesuai dengan kitab Taurat. Ada persembahan korban. Misalnya ditulis dalam Imamat pasal 1 sampai 4, persembahan korban harus ada. Korban sapi, korban kambing yang tak bercacat, dan lain sebagainya. Ibadah mereka juga merayakan hari raya Israel. Seperti yang dituliskan di dalam kitab Keluaran 12 ayat 14, ayat 17, Keluaran 13 ayat 6, dan sebagainya. Ibadah mereka juga ada pujian dan nyanyian. Tuhan juga menghendaki kita memuji Tuhan dan menyanyi
bagi Tuhan, mengingat karya dan kasih Tuhan. Secara ritual ibadah mereka tidak salah. Secara ritual unsur-unsur ibadah mereka lengkap sesuai dengan perjanjian lama, kitab Taurat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjanjian baru berbeda. Ibadah perjanjian baru berbeda dari perjanjian lama. Ibadah PB berbeda daripada PL. Pujian dan nyanyian kepada Tuhan masih ada. Dan itu terus. Kita harus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan nyanyian, dengan pujian. Wajib memuliakan dan meninggikan nama Tuhan dengan nyanyian, pujian, dengan perkataan, doa yang sifatnya mengagungkan nama Tuhan, doa syukur dan lain sebagainya. Namun di perjanjian baru tidak ada lagi persembahan korban binatang. Persembahan korban binatang telah digenapi oleh Yesus ketika Yesus mempersembahkan dirinya di kayu salib. Melalui penyalipannya, kebangkitannya dan kenaikannya ke surga itu menggenapi bayangan daripada korban binatang sebagai penebus dosa. Di perjanjian baru tidak lagi merayakan hari raya Israel. Kita tidak lagi merayakan Paskah Israel, melainkan kita merayakan Paskah Kristen. Kebangkitan Yesus dan kenaikan Yesus ke surga menjadi jaminan keselamatan setiap orang yang percaya kepada Dia. Dan kita tidak merayakan hari raya Israel seperti hari raya Pondok Daun. Kita tidak merayakan itu. Dan hampir seluruh ibadah daripada Israel kita tidak lakukan sudah. Pernik-perniknya, model bait sucinya dan lain sebagainya sudah kita tidak melakukannya. Kita di perjanjian baru beda. Dan di perjanjian baru tidak lagi memakai alat musik dalam ibadah. Nah, karena memang Tuhan melihat alat musik bukan bagian daripada ibadah. Itu hanya ada di perjanjian lama yang dipopulerkan oleh Daud pada waktu dia menjadi raja. Tapi apakah itu penting bagi ibadah Kristen? Kalau tidak ada, salah misalnya begitu. Kalau itu tidak ada, musiknya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apakah seperti itu? Tidak. Karena perjanjian baru tidak memakai alat musik sama sekali. Bahkan orang Kristen perjanjian baru 300 tahun pertama mereka dianiaya, ditindas, bahkan akan dimusnahkan, dibunuh oleh kekaisaran Romawi, oleh kaisar-kaisar Romawi. Mereka tidak ibadah di bait Allah, mereka ibadah di rumah-rumah. Ketika penganiayaan semakin hebat, mereka ibadah di katakombe, bahasa Inggrisnya katakom, yaitu kuburan berbentuk gua. Dan di sana tentu mereka tidak repot dengan alat musik. Mereka belajar tentang firman Tuhan, mempelajari, bertekun dalam pengajaran para rasul itu. Jadi 300 pertama, orang Kristen tidak ibadah di gereja, tidak ibadah di bait Allah, mereka juga tidak memakai alat musik. Nah, kalau perjanjian lama boleh ada musik, perjanjian baru tidak pakai alat musik, lalu bagaimana kita mengambil prinsipnya di sini? Apakah kita hanya mempatokkan perjanjian lama? Kita pakai alat musiknya, sementara pernik-pernik unsur-unsur ibadah yang lainnya perjanjian lama kita tinggalkan, termasuk korban tadi. Kan tidak begitu dalam menafsirkan Alkitab. Bagaimana keharmonisan ini? Memang sejak awal alat musik itu tidak penting di dalam ibadah. Kalau ada boleh dipakai sebagai sarana saja. Kalau tidak ada juga tidak masalah, karena kebenaran ibadah tidak tergantung pada alat musiknya, tidak bergantung pada tempat bangunannya, tidak tergantung pada hal-hal lain yang tidak penting. Dan yang terpenting bukan itu yang Tuhan mau, yaitu kebenaran dan keadilan yang mengalir seperti sungai yang bergulung-gulung itu di dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang penting. Nanti kita akan melihat lebih dalam bagian ini. Gereja memakai alat musik itu yang jelas
setelah abad keempat Masehi, tahun 400. Itu pun alat musik yang sederhana. Lalu kalau sampai alat musik full drum itu baru abad 19. Dipopulerkan oleh aliran Pentakosta. Sebelum itu gereja tidak memakai alat full drum seperti itu. Mungkin hanya orgel, organ, piano. Dan beberapa gereja itu masih mempertahankan tidak memakai alat musik yang terlalu ramai. Ada yang tetap orgel, ada tetap organ, tetap piano, dan tidak masalah. Karena memang Tuhan tidak melihat itu, melihat jauh lebih dalam kehidupan kita. Apakah kalau ada musik full drum itu lebih baik daripada musiknya yang hanya keyboard, yang hanya piano? Tidak juga. Ukurannya bukan di situ, saudara. Nanti kita akan melihat. Mari kita selidiki lebih dalam bagian-bagian daripada firman Tuhan ini. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada pemisahan antara ibadah ritual dan kehidupan moral. Kehidupan moral yang benar, sesuai firman Tuhan. Jadi tidak ada pemisahan. Ibadah di gereja, ibadah di tempat ibadah, itu baik. Ibadah ritual itu dijalankan dengan benar. Terlebih lagi di dalam kehidupan sehari-hari harus menjalankan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Hidup kita tiap hari di rumah, di pekerjaan, di sekolah, di masyarakat, dan dimanapun, hari Senin sampai Sabtu, itu juga harus sesuai dengan firman Tuhan. Hari Minggu ibadah ritual, hari lainnya hidupnya juga harus benar, sesuai kebenaran firman Tuhan. Ini yang paling penting dalam ibadah kita. Ibadah ritual yang tidak diikuti dengan hidup benar sesuai firman Tuhan adalah salah. Jadi jangan merasa saudara sudah ibadah hari Minggu. Dari doa pembukaan sampai doa penutup. Dari doa awal sampai doa akhir. Berarti saudara sudah ibadah. Itu sebagian. Dan jauh lebih banyak adalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita menerapkan firman Tuhan itu. Dan Tuhan melihatnya sampai ke sana. Ibadah bukanlah sekedar pertunjukan keindahan liturgi yang terpisah dari motivasi hati yang rindu mentaati firman-Nya. Ibadah bukan hanya indahnya liturgi, permainan musik yang hebat, puji-pujian yang hebat, mungkin juga ada tari-tarian, mungkin juga ada yang lainnya yang nampaknya begitu indah di altar atau di panggung. Altar atau panggung, saudara? Beda ini. Altar sama panggung. Altar untuk tempat kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ya, kalau panggung pertunjukan. Banyak orang mendesain tata ibadah seperti pertunjukan. Lampu-lampu begitu meriah, musik begitu ramai, riuh, gembira. Ibadah menjadi tempat orang untuk mencari hiburan di gereja. Banyak orang seperti itu. Bukan itu yang Tuhan lihat. Itu malah salah. Karena Tuhan melihat motivasi hati. Apakah kita rindu kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan rindu mentaati firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Seorang yang sudah kaya, lalu dia bertemu dengan seorang pendeta di gereja kecil. Orang yang sudah kaya, punya mobil, lalu ketemu sama pendeta yang di gereja kecil, yang gerejanya kecil, lalu diajak ibadah ke sana. Seorang kaya ini tidak mau ibadah di sana. Dia ingin ibadah bersama juga orang-orang kaya. Gereja yang kecil, apalagi yang bangunannya belum selesai, tidak menarik gedungnya bagi orang kaya. Ini sebuah kisah daripada seorang teman mengalami demikian. Seringkali seperti itu. Jadi mereka ibadah mencari komunitas. Ya, mencari komunitas, bukan mencari Tuhan. Kalau misalnya gereja yang besar, yang megah,
yang kaya juga dengan gereja yang kecil sama-sama mengajarkan firman Tuhan, berarti kan tidak masalah kan? Kalau dia ibadah di gereja yang kecil. Tapi ukurannya seringkali bukan itu orang melihat. Apakah di sana saya dapat teman yang banyak, teman yang sama-sama kaya, dan lain sebagainya. Seorang agama lain bertanya, kenapa Pak? Ada gereja yang dikunjungi banyak orang, tapi ada gereja yang juga didatangi sedikit orang. Itu masalahnya apa? Tentu masalahnya kompleks. Kita tidak bisa menggeneralisasi. Tapi banyak orang-orang Kristen tertentu lebih tertarik gereja yang besar, gereja yang ramai, gereja yang cocok dengan pikirannya. Nah, mereka datang untuk itu. Bukan datang untuk mencari Tuhan dan firman-Nya, tidak. Nah, ini seringkali begitu faktornya. Orang kaya kumpul sama yang miskin, ada sisi gengsi. Orang kaya tentu kumpulnya orang kaya. Ada yang muda-mudi, pemuda mencari yang musiknya ramai, yang ibadahnya lebih rileks, firman-Nya yang tidak terlalu mendalam sehingga tidak perlu banyak berpikir karena sudah penat berpikir tentang kehidupan dari Senin sampai Sabtu, Minggu mencari hiburan di gereja dengan pertunjukan-pertunjukan, acara-acara gereja yang membuat mereka senang. Tapi pertanyaannya, apakah itu benar? Tentu salah. Jikalau ibadah kita tidak semakin mengerti dan semakin mentaati firman Tuhan, itu pasti ibadahnya salah. Jadi secara pertumbuhan, semakin rajin kita ibadah, semakin banyak yang kita mengerti firman. Juga gereja seperti itu. Pendeta juga mengajarkan semakin mendalam firman-Nya. Gerejanya juga seperti itu. Bukan levelnya tetap saja, tapi melainkan meningkat. Dan semakin banyak yang ditaati. Itulah ibadah yang benar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Israel pada zaman itu menganggap Allah seperti berhala. Mereka sendiri juga menyembah berhala. Ayat 26 di dalam Amos 5. Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu, patung-patungmu. Ayat 25, ayat 26 ini mengindikasikan bahwa pada zaman itu orang Israel menyembah dewa sakut, dewa kewan, dewa bintang itu, dan patung-patung yang lain. Jadi penyembahan berhala merajalela memang pada zaman raja-raja Israel. Dan ini indikasinya sudah Tuhan sampaikan di dalam Amos 5 ayat 26 ini. Dan karena itulah mereka memperlakukan Tuhan seperti berhala. Ibadah kepada berhala, ibadah kepada dewa-dewi, ibadah kepada patung-patung pada zaman itu, yang terpenting itu korban-korban persembahan atau sesajen-sesajennya. Jadi kalau berhala-berhala itu sudah diberikan persembahan, entah apa saja wujudnya, dan diberikan sesaji lengkap, maka berhala itu tidak menghukum mereka. Nah, cara berpikir seperti itu dipakai oleh orang Israel pada zaman itu. Jadi kepada Tuhan Allah Yahweh, Allah Adonai, Allah Elohim, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu mereka memperlakukannya seperti menyembah kepada berhala. Mereka mirip dengan bangsa-bangsa kafir di dalam memperlakukan Allah yang hidup itu. Yang penting ada kurbannya, kurban-kurban yang tambun-tambun. Yang penting ada dirayakan hari raya-rayanya, ada nyanyiannya, ada alat musiknya, gambus, kecapi, seruling, dan lain sebagainya. Sudah. Allah Israel pasti senang, itu saja. Dan itu tidak berdampak dalam hidup mereka keseharian, dalam moralitas, dalam kehidupan yang baik dan benar sesuai firman Tuhan. Nah, kepada Tuhan, ibadah kepada Tuhan itu berbeda, tidak seperti itu. Berbeda
Dan bagi Tuhan, yang terpenting adalah ketaatan pada firman-Nya dalam hidup sehari-hari itu. Jadi kalau ibadah ritual itu sempurna secara unsur-unsurnya, dalam kehidupan sehari-hari juga sempurna. Dalam kehidupan sehari-hari juga harus benar. Itu Tuhan nilai, Tuhan lihat sampai ke sana. Sehingga ibadah Israel yang nampak unsur-unsurnya itu lengkap dan genap, tetap salah di mata Tuhan. Karena hidup mereka tidak baik. Hidup mereka jahat. Hidup mereka penuh dosa. Kalau ibadah kepada berhala, yang penting ibadah ritualnya itu dicukupi, sementara dalam hidup sehari-hari terserah tingkah lakunya seperti apa, tidak masalah, itu berhala. Tetapi kepada Tuhan yang benar tidak demikian. Tuhan menuntut hidup mereka juga baik. Hidup mereka kudus. Hidup mereka benar dan adil. Saudara, Israel tidak menerapkan firman Tuhan. Itu juga dicatat di dalam Amos 5 ayat yang ke-7. Israel mengubah keadilan menjadi ipuh atau racun. Israel menghempaskan kebenaran ke tanah. Mereka benci kepada yang memberi teguran. Dan mereka keji kepada mereka yang berkata dengan tulus ikhlas. Ayat yang ke-10. Pasal 5 kitab Amos tadi. Mereka menginjak-injak orang lemah. Mengambil pajak gandum daripadanya. Perbuatan mereka yang jahat banyak. Dan dosanya berjumlah besar. Mereka menjepit orang benar. Menerima uang suap. Dan yang mengesampingkan orang miskin. Itulah dosa-dosa. Dosa-dosa sosial. Dosa-dosa moralitas yang buruk yang mereka lakukan. Walaupun ibadah mereka nampaknya baik dan benar. Tetapi kehidupan mereka jahat dan banyak dosanya. Kalau beribadah kepada berhala, hidup yang jahat tidak masalah. Tetapi kepada Tuhan yang Maha Suci, yang Maha Kudus, itu menjadi masalah. Karena Tuhan melihat seluruh kehidupan kita. Bukan hanya di tempat ibadah, tapi juga terlebih dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya hari Minggu, tetapi juga hari Senin sampai Sabtu. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali ibadah kita kurang sungguh-sungguh. Hanya ritual, nyanyi-nyanyian, puji-pujian kita, mungkin hanya manis di bibir, tapi tidak sungguh-sungguh di dalam hati. Persembahan kita mungkin dengan tidak tulus ikhlas, dengan terpaksa, dengan berat hati. Acara-acara ibadah kita dan sebagainya tidak sungguh-sungguh. Tidak bertujuan untuk mengerti dan mentaati firman-Nya lebih dalam lagi. Seringkali ibadah kita hanya sifatnya ritual, rutinitas saja. Yang penting saya melakukan ini sesuai acara atau liturginya. Akibatnya ibadah itu menjadi salah. Ibadah Israel demikian. Bagaimana mereka berkata tentang kebenaran di dalam ibadah tapi hidup mereka tidak benar. Ibadah mereka mempersembahkan korban untuk menghapus dosa tapi hidup mereka banyak melakukan dosa. Ibadah mereka minta belas kasihan Tuhan, keadilan Tuhan, tetapi mereka sendiri tidak adil, tidak berbelas kasih kepada orang. Nah, itulah yang ibadah itu di mata Tuhan salah. Ibadah adalah seluruh kehidupan kita. Baik ibadah ritual kita, terlebih ibadah praktikal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Melakukan kebenaran firman Tuhan. Hukuman ibadah Israel yang salah ialah pembuangan ke negeri Babel selama 70 tahun. Dan itu dicatat di dalam Amos 5 ayat 27. Aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsik. Nah, saudara, kalau saudara bandingkan di dalam Yeremia 25 ayat 11 sampai 12, di sana dijelaskan mereka akan dibuang ke negeri Babel selama 70 tahun. Seberang Damsik, yaitu ke Babel, di kerajaan Babel. Nanti setelah 70 tahun mereka dipulangkan oleh Tuhan. Di sana sangat jelas sekali. Tuhan juga mengancam memberikan hukuman. Memang di perjanjian baru
Tidak seperti di perjanjian lama. Jikalau di perjanjian baru tidak langsung dihukum. Tapi di perjanjian lama zaman itu langsung dihukum oleh Tuhan. Hukuman di perjanjian baru menunggu pada akhir zaman. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah mereka yang salah adalah dosa. Dosa mendatangkan hukuman. Nah inilah kita tidak tahu. Kita tidak mau jikalau ibadah kita dinyatakan salah oleh Tuhan, bukan? Kita tidak ingin dihukum oleh Tuhan karena kesalahan dalam ibadah-ibadah kita. Lalu bagaimanakah ibadah yang benar? Nah, yang kedua ini, ibadah yang benar berkenan kepada Tuhan. True worship that please God. Ayat daripada 25 Amos 5 tadi. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Itu yang Tuhan inginkan. Bukan hanya ibadah ritual di tempat ibadah, tapi juga keadilan, kebenaran bergulung-gulung seperti ombak dan mengalir seperti sungai. Itulah yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Maksudnya Tuhan inginkan kebenaran dan keadilan ditaati dalam kehidupan sehari-hari umatnya. Bukan hanya saja di tempat ibadah. Bagaimana mereka bisa menata ritual ibadah begitu sempurna, semua unsur-unsurnya. Begitu benar unsur-unsurnya, tetapi hidup mereka sendiri tidak benar. Ini sebenarnya mengingkari inti daripada ibadah itu. Tuhan ingin supaya kebenaran dan keadilan ditegakkan di tengah bangsa Israel, di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, di tengah-tengah masyarakat. Sehingga kasih Allah terwujud di antara mereka. Kebenaran Allah, keadilan Allah terwujud dengan baik dalam kehidupan sehari-hari umat Israel pada waktu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat perjanjian baru, seperti Roma 12 ayat 1 sampai 2, di sana Tuhan mengajarkan bahwa ibadah yang sejati, true worship, adalah mempersembahkan tubuh yang hidup sekarang ini, yang kudus dan yang berkenan kepadanya. Jadi hidup yang kita persembahkan adalah hidup yang kudus dan yang berkenan kepadanya. Hidup kita harus terus-menerus diperbaharui Roh Kudus sesuai dengan firman Tuhan. Inilah ibadah yang benar. Saudara dapat mendengarkan khotbah mengenai Roma 12 ayat 1 sampai 2 ini di dalam channel ini. Di dalam channel ini dengan judul Bukti worship atau ibadah sejati. Itu mengupas Roma 12 ayat 1 dan 2 ini. Di channel ini saudara dapat mendengarkan itu. Bukti worship atau ibadah yang sejati. Silakan saudara mendengarkan video itu di sana yang mengupas khusus Roma 12 ayat 1 sampai 2 ini. Jadi hidup Kristen yang benar, ibadah Kristen yang benar itu hidupnya diperbaharui terus menerus. Hidup kita yang salah itu diperbaharui menjadi benar, seturut dengan firman-Nya, sesuai dengan pimpinan daripada Roh Kudus. Itulah ibadah yang sejati, itulah ibadah yang hidup, itulah ibadah yang kudus, itulah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Jadi bukan hidup yang tetap saja, tidak. Kalau tetap saja ya kita tetap di dalam dosa. Tetapi hidup yang terus diperbaharui sesuai kebenaran firman-Nya. Nah karena itulah ibadah ya harus mencari firman.
mencari kebenaran firman Tuhan itu, supaya itu memperbarui, membuat baik hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara membaca Yohanes 4 ayat 24 ya. Yohanes 4 ayat 24, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus menyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran. Artinya menyembah Tuhan secara rohani dan hidup mentaati kebenaran firman-Nya. Jadi penting. Jadi menyembah roh tidak tergantung peralatan itu, tidak bergantung tempat. Orang Samaria memang mereka beribadah di Gunung Gerizim, sementara orang Yahudi itu beribadah di Bukit Sion yang ada di Yerusalem, yang ada bait Allahnya itu. Karena dalam roh ya tidak terikat itu, tidak terikat tempat. Dan ibadah kita itu harus dalam kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran firman-Nya. Jadi ibadah kita, baik ritual maupun ibadah praktikal, lalu sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman-Nya, supaya ibadah itu berkenan kepada Dia. Ini yang penting di dalam kehidupan kita. Jadi ibadah bukan hanya sekedar ritual. Kita tidak menyembah berhala, yang penting ritualnya benar, hidupnya tidak benar, tidak masalah. Tetapi ibadah kita kepada Tuhan yang sejati, Tuhan ingin ibadah kita benar, terlebih lagi hidup kita juga dalam kebenaran firman-Nya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, beribadalah dengan motivasi hati yang mengasihi Tuhan dan firman-Nya. Beribadalah dengan tujuan mengerti firman Tuhan lebih mendalam dan mentaatinya. Jadi beribadah kita dengan motivasi mengasihi Tuhan dan firman-Nya. Ibadah kita dengan tujuan mengerti firman Tuhan lebih mendalam lagi, dan mentaatinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah ibadah yang benar. Itulah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Jadi ibadah yang sejati itu meliputi ibadah ritual di gereja, di tempat ibadah. Entah itu di gereja, entah itu di sebuah rumah, entah itu di sebuah ruko, atau di hall dan lain sebagainya. Yang penting inti ibadah itu adalah kita belajar firman Tuhan, yaitu ibadah doktrinal. Ibadah ritual itu di dalamnya ada ibadah doktrinal, belajar firman Tuhan, dan ibadah praktikal, mentaati firman-Nya dalam hidup sehari-hari. Jadi puncak daripada ibadah itu adalah pada prakteknya, yaitu dalam kehidupan sehari-hari mentaati firman Tuhan. Jikalau tidak demikian, ibadah kita pasti salah. Jika kalau ibadah ritual tapi tidak ada ibadah doktrinal, belajar firman Tuhan, pasti salah. Jikalau ibadah ritual ada, ibadah doktrinal juga ada, tetapi tidak ada ibadah praktikal, mentaati firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, itu salah. Yang sempurna adalah ibadah ritual ada, ibadah doktrinal juga ada, semakin hari semakin mengerti firman Tuhan lebih dalam, dan ibadah praktikal, mentaati firman itu dalam hidup sehari-hari. Itulah yang terpenting. Itulah yang sempurna, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Marilah kita melakukan ibadah itu di dalam ibadah-ibadah kita, di dalam persekutuan-persekutuan kita, supaya ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Silahkan subscribe, like, share, dan komen. Tuhan Yesus memberkati.